Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Susuk Bulan Kuning. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Perjalanan hidup memang adalah sebuah misteri. Di antara misteri-misteri lain yang banyak berserakan di alam raya ini. Surabaya 2001. Arin sebenarnya adalah anak yang cukup beruntung. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, dia dilahirkan dalam keluarga yang dikenal santun dan taat beribadah. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor kecamatan. Sedangkan sang ibu mempunyai usaha warung sembako yang lumayan besar. Sejak kecil, rasanya Arin tak pernah kekurangan, terutama secara ekonomi. Semua kebutuhan termasuk peralatan sekolah bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Intinya, keluarganya termasuk mapan secara keuangan. Tapi, pendulum kehidupan kemudian berayun ke arah sebaliknya. Ketika dia duduk di kelas 3 SMA, terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa ayah, ibu, dan adik bungsunya. Sejak saat itu, keadaan Arin beserta 2 adiknya yang masih kelas 2 SMP dan 6 SD mengalami perubahan total. Mereka kemudian hidup bersama Pak D. Bakir, kakak sulung dari almarhum ibunya. Warung sembako peninggalan orang tua Arin akhirnya diurus pula oleh Pak D. Bakir. Selain itu, beliau juga yang mengurusi gaji pensiun almarhum ayah Arin. Tapi ternyata mengurus warung sembako tidaklah mudah. Walau sekilas terlihat seperti sangat sederhana. Baru sekitar 6 bulan kemudian, warung semakin merugi dan akhirnya gulung tikar. Bu Denini, istri Pak D. Bakir, ternyata juga tak punya bakat dalam hal dagang. Kehidupan pun semakin terasa berat bagi Arin. Setiap kali melihat kedua adiknya, hanya air matalah yang mengalir deras. Sebagai kakak tertua, rasanya tak tega melihat kedua adiknya hidup dalam kondisi serba terbatas. Sedangkan dirinya sejak kecil begitu dimanja dan semua kebutuhannya dipenuhi. Sebagai keponakan, tentu Arin tak bisa menyalahkan Pak D dan budinya. Apalagi beliau berdua terlihat berusaha keras untuk menjaga dan mengembangkan warung peninggalan ibunya. Di sisi lain, gaji pensiun ayahnya ternyata juga tak terlalu besar. Selain kebutuhan hidup dan sekolahnya, Arin juga harus berpikir keras tentang kelangsungan hidup kedua adiknya. Ada satu momen yang membuat Arin selalu tak kuasa membendung tangis. Suatu malam, sekitar seminggu sebelum kejadian, sang ibu berkata dengan nada serius, "Apapun yang terjadi, kamu harus tetap sayang ya sama adik-adikmu, Burhan dan Wita." Ketika itu, Arin hanya manggut-manggut sambil bermanja-manja dengan sang ibu. Padahal Arin punya 3 adik, yaitu Burhan, Wita, dan Lilis. Setelah peristiwa kecelakaan itulah, Arin baru teringat bahwa pesan sang ibu yang tidak menyebutkan nama Lilis ternyata punya makna tersendiri.
Lilis, sang adik bungsu, ikut meninggal dalam kecelakaan tersebut. Untungnya harapan seperti terbit kembali ketika Om Gandhi datang dari Surabaya. Beliau adalah adik kandung dari almarhum ayah Arin yang konon telah sukses dengan bisnisnya di Surabaya. Sekitar 7 bulan setelah meninggalnya ayah, ibu, dan adiknya, Om Gandhi datang. Selain menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya, beliau juga minta maaf karena ketika hari kejadian ada urusan di Singapura berbulan-bulan yang tak bisa ditinggalkan. Sebenarnya Arin tak terlalu akrab dengan Om Gandhi. Sejak Arin kecil, mungkin ini baru pertemuan ketiga atau keempat dengan sang paman. Tapi karena merasa tak punya siapa-siapa lagi, terpaksa Arin pun mencurahkan semua keluh kesahnya. Termasuk tentang Pak Debakir yang terlihat kesulitan mengelola warung peninggalan ibunya sampai benar-benar bangkrut dan tutup. Kebetulan pula Arin baru saja lulus SMA dan tak terbersit rencana untuk kuliah karena alasan biaya. Padahal dulu itulah yang diidam-idamkannya demi bisa membanggakan ayah dan ibunya. Om Gandhi sempat menawarkan Arin untuk kuliah dan beliau yang akan menanggung semua biaya. Tapi karena merasa tidak enak, Arin pun menolak dan minta bantuan dicarikan pekerjaan. "Oke, nanti malam kita bahas," ucap Om Gandhi dengan tatapan yang seakan menyembunyikan sesuatu. Dan malam harinya terjadilah kesepakatan. Arin dan kedua adiknya akan ditampung di rumah Om Gandhi di Surabaya. Dan karena Arin meminta pekerjaan, Om Gandhi pun menawari pekerjaan yang ternyata beresiko. "Aku ada diskotik, kalau kamu mau bisa kerja di sana." Kalimat itu membuat Arin terhenyak. Tentu tak pernah terbayang dia akan menjalani pekerjaan di tempat seperti itu. Tapi sang paman buru-buru menambahkan bahwa Arin hanya akan ditugaskan sebagai kasir. Arin pun sempat terdiam beberapa saat. Tapi tuntutan kehidupan dan kebutuhan memaksanya untuk segera mengambil keputusan dan akhirnya dia mengambil kesempatan ini. Singkat cerita, keesokan harinya Arin dan kedua adiknya diboyong ke Surabaya. Sempat diminta istirahat selama 2 hari di rumah sang paman, Arin pun mulai bekerja di hari ketiga. Dia tentu berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Om Gandhi dan berjanji akan memenuhi kebutuhan kedua adiknya dari hasil kerja yang ditawarkan oleh sang paman. Malam demi malam dijalani Arin dengan hati yang penuh keterpaksaan. Walau dia hanya bekerja sebagai kasir, tapi pemandangan tiap hari membuat pikirannya terguncang. Para tamu yang bermesraan tanpa malu di depan banyak orang, gadis-gadis yang menjajakan diri, dan semua yang terjadi di dalam diskotik membuat Arin semakin pusing. Tapi ternyata itu tak berlangsung lama. Sekitar 2 minggu kemudian, Arin merasa nyaman. Dia juga semakin tahu posisi Om Gandhi di sini, yaitu sebagai pemilik atau bos tertinggi. Itulah kenapa Arin selama ini merasa sangat dijaga oleh satpam-satpam di sana. Dan kenyamanan itulah yang kemudian menjerumuskan Arin. Awalnya, dia dekat dengan Siska, gadis manis yang tiap malam paling laris menerima tamu. Entah siapa nama Siska sebenarnya. Yang jelas, itulah pengakuannya dan semua teman-teman juga memanggil Siska.
Terkadang Arin tidak pulang ke rumah pamannya dan menginap di kontrakan Siska. Ternyata Siska punya masa lalu yang mirip dengan Arin. Kedua orang tuanya juga meninggal dunia. Tapi bedanya Siska adalah anak tunggal. Sempat tinggal bersama pamannya, tapi Siska merasa diperlakukan dengan tidak nyaman. Sampai akhirnya dia terjerumus ke dunia hitam seperti ini. "Emang awalnya kamu gak merasa berdosa, Sis?" tanya Arin yang mulai penasaran. Setelah menghela nafas yang tampak berat, Siska pun menjelaskan jalan yang ditempuhnya. Awalnya dia merasa bersalah, tapi Siska mengaku punya sedikit cara untuk mengurangi itu. "Aku juga gak ingin jadi cewek nakal, Rin. Tapi aku gak mau kesucianku direnggut oleh pria sembarangan." Karena ini menarik, Arin pun mencecar terus kelanjutannya. Ternyata Siska memilih pacarnya yaitu Catur untuk mencicipi tubuhnya pertama kali. Sebelum mereka sepakat berpisah, karena Siska mau berangkat ke Surabaya dan Catur kabarnya mau bekerja ke Malaysia sekitar tahun lalu. Menurut Siska, sekarang dia mulai bisa melupakan Catur dan tak lagi saling berkomunikasi. Sepulang dari sana, Arin pun terus terngiang dengan apa yang disampaikan Siska. Apalagi ketika Siska membuka tentang pendapatannya setiap malam yang ternyata jauh berlipat-lipat dibanding yang dibayangkan Arin. Kebetulan pula, sejak mulai bekerja di diskotik ini, Arin dekat dan merasa nyaman dengan Agung, salah satu satpam yang menurutnya paling menarik dan paling santun dibanding yang lain. Dan ternyata Agung juga punya jalan hidup yang tak jauh berbeda. Sama-sama ditinggal kedua orang tuanya, sampai akhirnya terpaksa bekerja menjadi satpam diskotik. Singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah bekerja, kedekatan Arin dan Agung semakin intens. Pendek kata, mereka berpacaran. Dan suatu malam, di sebuah kamar yang kebetulan kosong, terjadilah hal itu. Karena banyak pertimbangan termasuk biaya untuk sekolah kedua adiknya, Arin pun mengawali petualangan yang dulu sama sekali tak diduganya. Arin akhirnya merelakan kesuciannya pada Agung. Awalnya Agung merasa kasihan, sampai akhirnya kedua insan itu pun bergumul panas di tengah dentuman suara musik yang tiap malam mengisi ruang-ruang penuh asmara sesaat. Dan sejak saat itu, kehidupan Arin benar-benar berubah. Dia resmi mengikuti jalan Siska untuk menjual diri. Tapi ternyata, bahkan di dunia hitam pun semuanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Hanya sebulan Arin merasa berjaya secara penghasilan. Tapi berikutnya, dia harus bersaing dengan teman-temannya. Sampai akhirnya, lewat Siska pula, Arin terjebak dalam sebuah perjalanan meniti langkah yang tidak kalah sesat. Dan kali ini berbau mistik. Setelah Arin mengeluh dengan menurunnya pelanggan, Siska pun memberi saran untuk mendatangi seorang dukun. "Memang gak gampang, Rin. Aku aja dulu juga gitu. Coba deh jujur, bukan aku kan yang paling cantik?" Pertanyaan Siska itu membuat Arin berpikir keras. Di matanya, ada beberapa yang lebih cantik dan menarik dibanding Siska. Tapi anehnya, Siska lah yang menjadi primadona dan paling banyak dapat pelanggan. Selain itu,
Konon Siska juga punya hubungan gelap dengan Om Gandhi, pamannya Arin. Setelah ngobrol serius suatu malam di kontrakan Siska, mereka berdua pun sepakat. Hari Minggu besok, mereka akan minta izin pada Om Gandhi untuk tidak kerja malam harinya karena ada urusan penting. Dan seperti yang diduga Arin, sang paman pun dengan mudah mengizinkan. Tentu saja, ini sama sekali tidak mengejutkan. Arin adalah keponakan, sedangkan Siska adalah cewek primadona yang pasti mendatangkan keuntungan terbesar bagi Om Gandhi. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi, Arin dan Siska berangkat ke rumah seorang dukun yang rumahnya di lereng Gunung Raung, dengan menggunakan mobil milik Siska yang baru dibelinya 3 bulan lalu. Sesampai di sana, Siska disambut hangat. Terlihat sekali bahwa Siska begitu menghormati dukun perempuan itu. Arin menduga umur sang dukun sekitar 70-an. Wajahnya terlihat keriput, tapi masih cukup jelas gurat-gurat sisa kecantikan di sana. Sang dukun minta dipanggil dengan nama Nyi Lanjar. Dan setelah berbincang serius, akhirnya Arin minta dipasangi susu. Baginya, semua sudah terlanjur basah. Sejak kehilangan kesucian dan terjun di dunia hitam, rasanya pertimbangan dosa tak lagi masuk dalam pikirannya. Aku bisa membantumu, tapi syaratnya harus kamu penuhi, ucap Nyi Lanjar sambil mengunyah susur. Setelah mengucapkan itu, sang dukun kemudian meminta Arin untuk berjanji. Apakah kamu sanggup berhenti ketika semua yang kamu inginkan sudah tercapai? Dengan cepat, Arin pun mengangguk. Di bilik kecil itu, suasana terasa menegangkan. Siska memang tak diizinkan ikut masuk, dan Nyi Lanjar meminta dia menunggu di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Nyi Lanjar mempersiapkan selembar kertas yang tampak begitu putih dan bersih. Arin lalu disuruh menulis nama lengkap dan weton hari kelahirannya. Dengan tangan gemetar, Arin pun menuliskan semua yang diminta oleh Nyi Lanjar. Kemudian, Arin diminta menyediakan secepat mungkin semua persyaratan ritual, yaitu nasi kuning lengkap dengan terasi, bawang, dan cabai merah di atasnya. Untuk persyaratan yang lain, Nyi Lanjar mengaku akan mempersiapkannya sendiri. Untungnya, Siska sangat menguasai daerah situ. Atas perintah dari Nyi Lanjar pula, Siska dengan gesit membantu dan membeli semuanya di pasar sekitar 3 km dari rumah Nyi Lanjar. Kamu harus menginap malam ini, ucap Nyi Lanjar setelah Arin datang kembali dengan semua perlengkapan ritual. Dengan cepat pula, Arin segera mengangguk setuju. Sekitar jam 11 malam, ritual pun dimulai. Kali ini Siska sedikit dilibatkan dengan membantu mempersiapkan semuanya. Sang dukun mulai membakar kemenyan dengan duduk di atas sebuah tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Arin menduga ini juga persyaratan yang tak boleh dilewati, termasuk bahan tikar yang harus khusus. Sambil membakar kemenyan dan duduk menghadap nasi kuning, mulut Nyi Lanjar terlihat terus komat kamit. Waktu bergulir menuju tengah malam. Ketika suasana sedang sangat khidmat itulah, Nyi Lanjar memberi isyarat agar Arin masuk ke dalam kamar. Awalnya, Arin merasa ragu. Tapi setelah melihat Siska dan dia mengangguk,
Arin pun berjalan perlahan menuju kamar yang ditunjuk oleh sang dukun. Begitu sampai di dalam kamar dan berdiri di dekat kasur, ternyata Nyi Lanjar mengikuti di belakangnya. Apapun yang terjadi di kamar ini, kamu harus menjalani. Aku yakin ini akan berhasil. Tanpa menunggu respon Arin atas perintah itu, Nyi Lanjar langsung menutup pintu kamar dan meninggalkan Arin sendirian. Tentu ada rasa takut. Tapi Arin yakin Siska tak akan mengajaknya ke tempat ini jika saja sang dukun tak bisa membantunya. Suasana di kamar begitu sunyi. Hanya telinga Arin menangkap sayup-sayup Nyi Lanjar bercakap-cakap dengan Siska. Arin pun kemudian mengikuti nalurinya untuk berbaring di atas kasur. Tak lama kemudian, suasana tiba-tiba gelap gulita. Ingin rasanya Arin berteriak meminta pertolongan. Tapi dia lalu teringat pesan Nyi Lanjar bahwa semua harus dijalani apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, terciumlah aroma sangat harum yang memenuhi ruangan. Dan tiba-tiba lampu kamar menyala kembali dan telah berdiri di dekat Arin seorang laki-laki tampan. Sejenak Arin memperhatikan laki-laki itu. Dan ternyata itu adalah Agung, sang satpam diskotik. Arin tentu terkejut bagaimana caranya Agung sampai di tempat ini. Tapi dia lalu menduga ini pasti adalah hal gaib. Dan yang sedang berdiri di hadapannya pasti hanyalah makhluk gaib yang menyerupai Agung. Sejak kejadian menyerahkan kesuciannya, Arin memang menjadi berjarak dengan Agung. Salah satu alasannya adalah karena sebenarnya dia merasa malu. Sosok itu lalu mendekat ke arah Arin tanpa berbicara sama sekali. Arin tetap berusaha mengendalikan rasa takutnya. Walau dia sangat yakin laki-laki ini bukanlah manusia, tapi Nyi Lanjar dan Siska ada di ruang tamu tak jauh dari kamar. Dan semuanya pun terjadi. Sambil menahan ketakutan yang tak bisa dilukiskan, Arin merasakan sosok itu terus membelai dan menyentuhnya. Setelah sosok itu dengan lembut membuka semua pakaian Arin, terpaksa Arin pun melayaninya. Disitulah dia teringat malam ketika dia bergumul dengan Agung. Dan karena bisa membandingkan semuanya, Arin semakin yakin bahwa ini sebenarnya bukanlah Agung. Singkat cerita, setelah berkali-kali memadu kasih dan sampai di puncak kenikmatan, terdengarlah suara ketukan pintu. Beberapa saat sebelumnya, sosok mirip Agung itu berubah wujud menjadi kepulan asap putih, lalu keluar lewat celah jendela. Arin segera mengenakan kembali pakaiannya. Dan ternyata itu adalah Nyi Lanjar. Susuk itu telah masuk ke tubuhmu. Aku minta kamu menjaga susuk bulan koneng ini. Ucap Nyi Lanjar yang membuat Arin tahu bahwa ini ternyata adalah ritual pemasangan susuk bulan koneng. Apakah ada pantangannya, Nyi? Tanya Arin sambil terus merapikan kancing bajunya. Nyi Lanjar hanya menjelaskan tentang kehebatan susuk yang tersohor di kalangan keraton itu, yang mampu memikat siapapun yang memandang dan juga sulit dimusnahkan oleh orang lain. Dan menurut Nyi Lanjar,
Pantangannya adalah Arin harus menghentikan semua kegiatannya saat malam bulan purnama. Dan malam itu, Arin harus membaca sederet mantra sebanyak 90 kali. Ingat pesanku ya, nanti kalau semua sudah kamu dapatkan, berhentilah jadi wanita pemikat dan segeralah bertobat, karena kamu akan celaka jika tetap menjalani keburukan. Ucap Nyi Lanjar menutup penjelasannya. Begitu kembali ke Surabaya, ternyata apa yang dikatakan Nyi Lanjar benar. Sama seperti Siska, Arin sampai kesulitan melayani banyaknya pelanggan. Tapi 2 hari berikutnya, Arin berubah pikiran. Karena tak ingin terlalu menguras tenaga, dia ingin menjadi wanita simpanan dari pelanggan yang kaya. Di malam ketiga, dia pun diam-diam menyeleksi para pelanggannya. Sampai akhirnya Arin memilih Pak Robert. Seorang laki-laki tampan yang usianya sekitar 45 tahunan dan mengaku sebagai pemilik beberapa warung makan di Surabaya. Sepertinya pilihan Arin memang tepat. Tanpa harus bercapek-capek melayani banyak tamu setiap malam, dia bisa mendapat penghasilan yang bahkan lebih besar dengan menjadi istri simpanan Pak Robert. Biasanya, seminggu sekali Arin diajak menginap di hotel. Dan tentu saja, dia dengan mudah minta izin pada Gandhi. Sang paman sepertinya sudah tahu gerak-gerik Arin. Tapi mungkin karena dia sendiri memang terbiasa dengan dunia seperti itu, maka Arin tak pernah ditegurnya. Dan entah karena kehebatan susuk bulan koneng atau karena pintar melayani Pak Robert, Arin pun mendapatkan segalanya. Dia sering dibelikan barang-barang mahal yang biasanya dijual diam-diam dan uangnya ditabung. Pak Robert sendiri adalah seorang pengusaha yang sudah beristri dan punya 3 anak. Tapi dia mengaku selama ini sang istri kurang bisa melayaninya dengan baik. Bagi Arin, tak terlalu penting apakah benar yang disampaikan Pak Robert. Yang penting adalah dia bisa mendapat penghasilan yang banyak untuk biaya hidup serta 2 adiknya. Hari demi hari, bulan demi bulan dijalani Arin dengan bergelimang uang. Tak lupa, dia juga selalu melaksanakan ritual setiap malam bulan purnama tiba. Hanya saja, ada satu yang dikhawatirkannya, yaitu pesan dari Nyi Lanjar bahwa dia harus berhenti ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Sayangnya, Arin mulai merasa berat. Bukan hanya karena pertimbangan uang, tapi karena mulai tumbuh rasa cinta di dalam hatinya pada Pak Robert. Selama ini, bukan hanya harta yang didapatkan, tapi juga kasih sayang dan kehangatan yang sudah lama diidam-idamkan. Bahkan di saat-saat tertentu, kehangatan kasih sayang Pak Robert mengingatkan Arin pada almarhum ayahnya. Sampai suatu ketika, saat hubungan dengan Pak Robert berjalan sekitar 8 bulan, Arin mengalami kejadian yang menyeramkan. Di dalam kamar di rumah Gandhi, ketika itu Arin baru saja terlelap. Karena rumah itu memang cukup besar, masing-masing adiknya juga diberi kamar satu persatu. Arin merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakinya. Dan begitu membuka mata, ternyata itu adalah Agung sang satpam yang tadi sore sempat ngobrol singkat bersamanya. Tapi, tunggu dulu. Rasanya mustahil Agung bisa masuk ke dalam kamar. Atau jangan-jangan
ini adalah makhluk yang sama yang dulu tidur bersamanya ketika pemasangan susuk bulan koneng. Sepertinya kemungkinan kedualah yang paling besar. Apalagi dari gerak-gerik sosok ini mirip seperti dulu ketika di rumah Nyi Lanjar. Dia terus mendekat dan membuka pakaian Arin satu persatu. Arin sadar dia sedang berhadapan dengan makhluk dari dunia lain. Tapi karena pernah mengalami hal seperti ini, perlahan rasa takut bisa dikendalikan, walau tidak sepenuhnya hilang. Arin pun kembali menikmati pergumulan malam itu. Tapi ada yang berbeda kali ini. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi seorang kakek tua yang wajahnya sangat mengerikan. Lalu, mulutnya yang lebar tiba-tiba terbuka seperti ingin menelan Arin. Arin yang ketakutan langsung menjerit sekuat tenaga. Tapi anehnya, tak ada siapapun yang datang ke kamarnya. Mungkin kali ini dia terbawa ke alam gaib, dan memang teriakannya tak terdengar oleh siapapun di dalam rumah. Karena tubuhnya bergetar oleh ketakutan, Arin pun menutup mata dengan kedua tangannya. Tapi tangan sosok kakek tua itu tetap menyentuhnya dan perlahan merembet ke lehernya. Arin khawatir dia akan dicekik. Dan ternyata dugaannya memang benar. Sosok kakek tua yang ternyata sangat kuat itu mencekik leher Arin dengan kuat. Arin tak bisa bernafas dan telinganya sempat mendengar kemarahan sosok itu yang berkata, "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan." Untungnya, setelah mengucapkan itu, sang kakek tua tiba-tiba menghilang dan Arin pun terbangun. Ternyata Arin baru saja bermimpi. Tapi anehnya, dia terbangun dalam kondisi tak berpakaian sama sekali. Setelah mengenakan pakaian sambil berusaha mengendalikan rasa takut, Arin pun merenung. Disinilah pikirannya semakin dilanda kegalauan. Di satu sisi, secara keuangan memang semua yang diinginkan telah berhasil didapatkannya. Tapi di sisi lain, dia merasa benih-benih cinta di hatinya semakin kuat pada Pak Robert. Dia juga tak tahu harus membuka pembicaraan seperti apa jika ingin mengakhiri ini semua. Dalam kondisi kalut itu, Arin mengambil dompetnya. Matanya lalu tertuju pada foto keluarga ketika dulu dia masih SMA. Sang ayah dan ibu memeluk Arin dan adik-adiknya. Di foto itu, Arin terlihat lugu dengan busana muslimah. Tak terbendung, air mata Arin pun menetes deras. Sungguh tak disangka dirinya yang begitu lugu di dalam foto harus menjalani dunia sehitam ini. Setelah cukup lama tenggelam dalam tangis, mata Arin lalu tertuju pada lemari pakaiannya. Perlahan dibukanya lemari itu. Dan di rak paling bawah ada sajadah berwarna merah yang dulu dibelikan oleh almarhum ayahnya. Tangis Arin pun pecah lagi, karena sudah begitu lama sajadah itu tak pernah dipakainya. Arin sadar, dia sudah terlalu jauh dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya, sambil sesenggukan menahan tangis, Arin pun mandi di tengah malam itu. Ada keinginan yang begitu kuat untuk bersimpuh di atas sajadah malam ini, seperti yang dulu sering dilakukannya. Dan
Sajadah merah itu pun basah oleh air mata penyesalan Arin. Doa yang dipanjatkan kali ini adalah agar kedua orang tua dan adik bungsunya tenang di alam sana. Selain itu, agar dirinya segera mendapat jalan keluar. Tak lupa Arin mengukir sumpah di hatinya. Jika dia bisa melewati ini semua, dia benar-benar ingin kembali pada kehidupan yang dulu, yang penuh kedamaian dan jauh dari dunia malam yang menyesatkan. Di sisa malam itu, Arin tak bisa tidur lagi. Jantungnya berdebar hebat, entah ini firasat apa. Besok pagi kebetulan minggu dan kedua adiknya juga libur sekolah. Sekitar jam 9, ketika berniat bercengkrama dengan kedua adiknya, Arin dikejutkan oleh sesuatu. Wita, adik perempuannya, mendatangi Arin ke dalam kamar. "Mbak, ada tamu." Arin pun bergegas ke depan rumah. Ternyata itu adalah seorang laki-laki muda yang kira-kira seusia dengan Arin. "Maaf mas, mau cari siapa ya?" "Saya mau ketemu Arin." "Iya, saya Arin mas, ayo masuk." Laki-laki itu menolak dan mengatakan maksud kedatangannya adalah karena ada sesuatu yang sangat penting. "Saya Lukman mbak, sopirnya Pak Robert. Kami berdua tadi malam berencana ke Jakarta, tapi mobil kami kecelakaan dan Pak Robert meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit." Arin tentu terhenyak dengan kabar itu. Ada pukulan luar biasa yang dirasakannya karena berita duka ini. Lukman lalu menjelaskan bahwa dirinya hanya mengalami luka ringan. Ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, Pak Robert sempat memberi wasiat agar memberitahu hal ini pada Arin. Tak terasa, air mata Arin pun menetes. Ternyata sudah sedalam ini rasa cintanya pada Pak Robert. Sebagai istri simpanan yang pasti dirahasiakan, tentu dia tak bisa berkunjung ke rumah duka. Setelah Lukman pulang, Arin pun merenung di dalam kamar. Setelah menimbang-nimbang semuanya, dia berpikir mungkin ini memang jalan yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kali ini tekadnya bulat untuk mengakhiri kehidupan yang kotor selama ini. Singkat cerita, 2 hari kemudian Arin berbicara serius dengan Om Gandhi. Intinya dia ingin pulang kampung dan berhenti bekerja. Awalnya sang paman mengaku keberatan dan kasihan jika Arin tak mendapat pekerjaan lain. Tapi setelah mengaku punya tabungan yang cukup untuk membuka usaha, maka Arin pun diizinkan. Tapi kejutan lain ternyata menyambutnya. Ketika berpamitan pada teman-teman diskotik, Arin justru disambut oleh sesuatu yang sama sekali tak diduganya. Agung sang satpam mengajaknya menikah. Arin terbelalak mendengar itu, lalu bertanya apakah Agung mau menerima dirinya yang selama ini juga telah terjerumus ke dunia malam yang hina. Bagi Arin, walau ini mengejutkan, tapi ini adalah kesempatan yang juga tak boleh dilewatkan. Apalagi, jujur, ada rasa suka pada Agung. Dan jawaban Agung ternyata juga tak kalah mengejutkan. Dia mengaku siap menerima Arin apa adanya. Kemudian, sambil berbisik dan tersenyum agak nakal, Agung berkata, "Gak masalah Rin, kan aku yang pertama kali tidur bersamamu." Singkat cerita, semua rencana pun berubah. Pembicaraan dengan Agung lalu sangat serius.
tak butuh waktu lama, sebulan kemudian mereka berdua pun menikah. Seminggu sebelum acara, Arin sempat berkunjung ke salah satu ustadz tak jauh dari rumahnya untuk dimintai bantuan melepas susuk bulan kuning. Waktu terus bergulir dan Arin pun sangat bersyukur. Karena setelah semua langkah sesat yang ditempuhnya, Tuhan masih mengizinkan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sementara itu, Arin juga bisa membiayai kedua adiknya sampai ke jenjang kuliah. Setiap kali Arin merenung, dia meyakini semua anugerah ini sama sekali bukan karena apa yang dilakukannya, melainkan murni karunia dari Yang Maha Kuasa dan doa tulus almarhum ayah dan ibunya yang dulu selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami. Semoga kisah-kisah kami bisa menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.